Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat untuk menceritakan sirah Nabawiyah, kisah Rasulullah SAW, bagian yang ke-8. Hari ini kita bertemu saudara-saudaraku semua dimanapun berada, anak-anakku, cucu-cucuku, sahabat dan sahabatku semua. Salam keadaan sehat walafiat ya. Semoga semuanya dilindungi Allah SWT. Untuk saat ini pandemi COVID-19 harus setiap keluar rumah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, oke? Supaya sehat semua, bisa mendengarkan bacaan sirah Nabawiyah Umi Nini Gawat. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagian ke-8 adalah kehancuran Abraha. Ingat, Abraha adalah pemimpin dari negara Yaman yang menyerang kota Mekah dengan pasukan gajahnya. Abraha beserta pasukannya menuju ke kota Mekah akan menghancurkan Ka'bah. Namun Allah SWT melindungi rumah sucinya itu. Ketika pasukan Abraha bergerak mendekati Ka'bah, gajahnya mendadak berhenti, tidak mau bergerak. Lalu sekeras apapun Abraham memukulnya untuk maju, gajah itu tetap berhenti, serasa ketakutan melihat rumah suci Allah itu. Sehingga Abraham marah, "Kenapa kamu berhenti? Ayo maju, maju. Kamu tidak pernah kalah, kamu selalu menang. Kamu adalah tungganganku yang paling perkasa. Kenapa kamu berhenti? Ayo maju terus." Akhirnya Abraham membentak tunggangannya itu sampai Abraham bilang, "Kamu mengecewakan sekali, mengecewakan aku saat ini. Seperti ini, kamu bahkan tidak pernah kamu takut dengan adanya lawan siapa sebenarnya." Akhirnya satu prajurit berbilang kepada Abraham, "Paduka, ada yang datang dari arah laut." Teriak seorang prajurit sambil menunjuk-nunjukkan ke arah laut. Saat itulah dari arah laut Allah mengirimkan kawanan burung yang kepakan sayapnya itu bergerak cepat menutupi matahari seperti awan yang gelap, dengan gerakan yang cepat seperti menuju ke pasukan gajah itu tadi. Akhirnya burung-burung itu menjatuhkan batu-batunya ke arah pasukan gajah yang mengeluarkan api, sehingga semua pasukan, semua panik, semua takut, dengan lari menyelamatkan diri, berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Tapi bagaimana? Sia-sia. Semua pasukannya termasuk Abraha mati. Karena peristiwa inilah Allah abadikan dalam surat Al-Fil, surat 105, yaitu Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara yang bergajah? Surat Al-Fil, surat 105 ayat 1. Selanjutnya Alam taj'ali, itu untuk ayat 2 ya. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah? Itu sia-sia karena sudah dijaga Allah. Surat Al-Fil ayat 2. Surat Al-Fil ayat 3. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Surat Al-Fil ayat 3. Surat Al-Fil ayat 4, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Surat Al-Fil ayat 5, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akhirnya ada wabah penyakit. Jadi sebagian ahli tafsir itu
berpendapat bahwa yang dibawa burung itu adalah kuman-kuman wabah penyakit cacar. Nah, dalam beberapa hari saja seluruh pasukan mati dengan tubuh yang rusak seperti daun dimakan ulat, jadi berlubang-lubang. Astagfirullahaladzim. Abraha pun berhasil kembali ke Yaman, tetapi tidak lama kemudian Abraha pun mati seperti pasukannya. Akhirnya setelah itu mati semua karena bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan burung tadi yang banyak sekali, yang kepaknya itu menutupi matahari seperti awan yang larinya dengan cepat dan membawa batu dilempari seperti daun yang dimakan ulat. Selanjutnya kisahnya Abdullah bin Abdul Muthalib tidak jadi disembelih. Ingat waktu itu kan Abdul Muthalib pernah bernazar apabila mempunyai anak 10 tidak punya anak lagi karena akan menggali air Zam-Zam. Ingat ya yang cerita dahulu, dia akan mempersembahkan menyembelih satu anaknya gitu. Nah, ternyata waktu itu yang kena panahnya namanya yang keluar adalah Abdullah. Nah, sekarang Abdullah tidak jadi disembelih. Abdullah bin Abdul Muthalib tidak jadi disembelih karena telah ditebus dengan 100 ekor unta. Abdullah adalah pemuda yang berwajah tampan, berparas gagah, tampan, berparas yang menarik perhatian bagi gadis-gadis yang ada di kota Mekah. Apalagi setelah mereka tahu bahwa nyawa Abdullah telah ditebus dengan 100 ekor unta, yang mana suatu jumlah yang sangat luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya. Walaupun banyak gadis yang sebelum ini belum ada tebusan sampai 100 ekor unta, belum pernah terjadi. Suatu jumlah yang luar biasa itu sebelumnya, walaupun banyak gadis yang berusaha menggoda Abdullah karena ketampanannya, kegagahannya, namun Abdullah tetap menjaga kesopanannya. Itulah pemuda yang solih, yang pantas kita tiru. Gadis yang meminang. Setelah penebusan Abdullah, Abdul Muthalib menggandeng tangan putranya itu menuju ke rumah Wahab bin Abdul Manaf. Wahab mempunyai seorang putri yang bernama Aminah. Abdul Muthalib sudah sepakat dengan Wahab untuk menikahkan putra-putrinya itu. Namun di tengah jalan ada seorang gadis yang cantik sekali, yang berparas cantik, bermata hitam, yang berpakaian seperti layaknya bangsawan. Menegurlah Abdullah. "Engkau akan pergi kemana, Abdullah?" "Aku akan pergi bersama ayahku," jawab Abdullah. Tanpa memedulikan Abdul Muthalib, gadis itu berkata, "Kulihat engkau memang dituntun ayahmu, tak ubahnya seperti seekor unta yang akan disembelih. Demi engkau, aku akan menerimamu jika engkau mau menikahi diriku sekarang juga," kata si gadis yang cantik jelita tadi. Abdullah langsung terperangah, terkejut. Ia menatap gadis itu dengan gugup. "Siapakah gadis itu?" pikir Abdullah. Dilihat dari pakaian tadi sudah saya bilang, dia adalah dipenuhi dengan perhiasan yang mahal. Ia pasti seorang gadis bangsawan. Matanya yang hitam memancarkan sinar yang lembut seperti yang biasa dimiliki gadis-gadis yang berperangai lemah lembut dan penuh kasih sayang. Apa yang harus kukatakan kepadanya? Ketika Abdullah menoleh kepada ayahnya Abdul Muthalib,
ayahnya memberi isyarat agar Abdullah terus melangkahkan kakinya, tidak usah menggubris sang gadis yang menegur tadi. Aku bersama ayahku, jadi aku tidak kuasa menolak kehendak dan berpisah dengan ayahku, jawab Abdullah dengan sopan kepada gadis yang menyapa tadi. Abdullah kembali berjalan bersama ayahnya, hatinya dipenuhi rasa iba dan simpati kepada gadis yang ditinggalkan tadi. Hari itu juga Abdul Muthalib datang ke rumah Wahab bin Abdul Manaf. Mereka sepakat untuk menjodohkan Abdullah dengan Aminah. Keesokan harinya Abdullah bertemu lagi dengan gadis yang kemarin, yang cantik, yang perhiasan mahal, yang seperti gadis bangsawan itu bertemu lagi. Abdullah menyapanya, "Mengapa engkau tidak menyapaku seperti kemarin?" Gadis itu menjawab dengan ketus, "Sinarnya berseri-seri yang kemarin kulihat pada wajahmu sudah tidak ada lagi. Karena itu sekarang aku sudah tidak akan membutuhkan kamu lagi," jawab sang gadis seperti itu. Sinar kenabian, yaitu sinar berseri-seri yang dilihat sang gadis pada wajah Abdullah, menurut sebagian ahli sejarah adalah sinar kenabian yang akan diturunkan Abdullah kepada putranya kelak. Ketika Abdullah sudah dijodohkan dengan Aminah, maka gadis itu sudah tidak bisa lagi berharap akan memiliki putra yang kelak menjadi nabi. Sampai di sini pertemuan hari ini pada cerita Rasulullah bagian 8. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Berjumpa lagi esok hari dengan cerita selanjutnya. Apabila ada tutur kata yang salah, keliru, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.